total manusia hidup di perkotaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan bahwa tahun 2050, 2 dari 3 manusia akan hidup di daerah kota. Goal nomor 11 menuntut kita untuk secara signifikan mentransformasikan cara kita membangun dan mengatur perkotaan. Salah satu target dari goal nomor 11 adalah pada tahun 2030 mengurangi dampak buruk lingkungan per kapita di kota, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah kota dan sampah lainnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas udara adalah dimulai dari mentransformasikan cara kita berkendara. Penasaran? Simak video selengkapnya. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Saya akan membahas topik ini dengan teman-teman saya. Ada Vicky, Raihan, Yandi, dan Emeril. Sedangkan saya sendiri, Ivan. Dewasa ini, manusia menggunakan teknologi dalam hampir semua aspek kehidupannya, tak terlepas aspek transportasi. Manusia sekarang membutuhkan alat transportasi yang cukup fleksibel, namun juga tetap nyaman ketika digunakan dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Solusi paling tepat adalah mobil. Mobil adalah alat transportasi yang cukup fleksibel, namun juga tetap nyaman untuk digunakan dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Namun, ketika mobil digunakan, maka mobil akan mengeluarkan emisi berupa gas CO2, NOx, dan HC yang efeknya akan berbahaya, baik bagi kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan. Efeknya pada manusia adalah dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti iritasi mata, batuk-batuk, bahkan hingga menurunkan kemampuan otak. Apabila emisi gas buang tersebut sampai ke lingkungan, maka dapat membuat udara semakin tercemar, pemanasan global meningkat, bahkan hingga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Mobil hybrid hadir menjadi solusi dalam usaha mereduksi emisi gas buang tersebut. Mobil hybrid adalah mobil yang menggunakan 2 sumber tenaga, yaitu motor bensin dan baterai atau listrik sebagai penggeraknya. Baterai akan menjadi sumber tenaga ketika mobil bergerak dalam kondisi kecepatan rendah. Ketika kecepatan normal, maka motor bensin yang akan menjadi sumber tenaganya. Ketika kecepatan tinggi, maka motor bensin dan motor listrik akan sama-sama berkontribusi dalam memberikan tenaga. Lalu baterai juga akan mengisi daya ketika mobil mengalami deselerasi. Menurut penelitian di Universitas Taubaté di Brazil, penggunaan efektif mobil hybrid dapat mengurangi emisi gas buang sebesar 35%. Mobil hybrid akan menjadi solusi alternatif pengurangan emisi gas buang yang efektif saat ini ketika mobil hybrid tidak bergantung pada infrastruktur suatu daerah. Berbeda dengan mobil listrik yang membutuhkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk dapat beroperasi. Dilansir dalam artikel yang ditulis oleh World Meteorological Organization, kondisi ozon, terutama lubang ozon, sedang dalam kondisi terburuknya dalam 15 tahun terakhir. Dan kontributor terbesar dalam pengadaan emisi gas buang tersebut berasal dari sektor transportasi, yaitu 28,2%. Oleh karena itu, sebelum dunia ini, terutama Indonesia, siap untuk menggunakan mobil listrik, mari beralih ke mobil hybrid. Alasan yang pertama adalah karena kondisi kerja dari mobil hybrid lebih baik daripada mobil bermesin konvensional, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Kemudian produksi gas rumah kaca sangat bergantung pada konsumsi bahan bakar, dan yang kedua adalah kondisi kerja dari motor bakar itu sendiri. Nah, hal ini telah dibuktikan oleh simulasi. Simulasinya telah dilakukan menggunakan model matematika dari Adaptive Power Splitting Drive using assumptions dengan siklus berkendara New European Driving Cycle atau yang disebut dengan NEDC. Hasil dari simulasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Bisa dilihat terdapat 2 kasus. Yang pertama adalah kasus dengan tipe kendaraan hybrid dan yang kedua adalah dengan menggunakan tipe kendaraan konvensional. Dengan siklus berkendara yang sama, yaitu NEDC, dengan massa total yang berbeda, yaitu massa dari hybrid car lebih berat daripada yang massa konvensional. Namun jika kita lihat di sini, konsumsi bahan bakar spesifik satuannya ini adalah liter per 100 km. Untuk hybrid lebih sedikit, yaitu 5,1, dan untuk konvensional 5,9. Artinya untuk mobil hybrid lebih irit. Kemudian untuk emisi CO2, mobil hybrid lebih mengeluarkan emisi yang lebih sedikit, yaitu 1.300 gram, dan yang mobil konvensional 1.500 gram. Kemudian di sini emisi spesifik yang satuannya gram per kilometer di mobil hybrid ini lebih sedikit, yaitu 122,9 dan di mobil konvensional 142. Bisa dilihat di sini bahwa walaupun massa total dari hybrid lebih berat daripada konvensional, tetapi konsumsi bahan bakar spesifik, total emisi CO2 dan emisi spesifik dari mobil hybrid lebih sedikit daripada
mobil dengan konvensional, dengan mesin konvensional. Mobil hybrid juga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi suatu negara. Seperti yang kita ketahui bahwa mobil hybrid menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit ketimbang mobil konvensional. Oleh sebab itu, ketergantungan negara akan bahan bakar minyak juga akan menurun jika masyarakat menggunakan mobil hybrid. Ketergantungan akan minyak yang menurun menyebabkan negara dapat mengontrol harga minyak di dalam negeri. Di sisi lain, jika makin banyak orang yang menggunakan mobil hybrid, maka impor minyak negara dapat ditekan sehingga anggaran untuk impor energi dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang tentunya membangun negara. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa hybrid car sendiri sangat erat kaitannya dengan penurunan gas emisi karena dengan berkurangnya fuel consumption itu sendiri. Penurunan CO2 sendiri dapat menyebabkan kualitas udara dari suatu daerah semakin bersih. Hal ini berbanding lurus dengan menurunnya resiko-resiko penyakit akibat adanya polusi udara tersebut. Dan tingkat polusi udara yang biasanya diukur ialah PM2,5 yang bersih jumlah rata-rata partikelat halus pada suatu daerah dengan satuan mikrogram per meter kubik. Emisi CO2 juga dapat meningkatkan densitas dari PM2,5 sebesar 0,065 selama 24 jam. Dan berdasarkan penelitian, akibat adanya mobil hybrid tersebut dapat menurunkan tingkat dari PM2,5 sebanyak 42% jika dibandingkan dengan mobil internal combustion engine dengan teknologi yang biasa. Oleh karena itu, PM2,5 juga berbahaya karena memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dengan diameter di bawah 2,5 mikrometer. Hal ini menyebabkan PM2,5 dapat langsung masuk ke sistem pernafasan tubuh tanpa disaring terlebih dahulu. Dan PM2,5 juga dapat meningkatkan mortality rate atau jumlah kematian hingga 20% jika dibandingkan dengan total kematiannya. Oleh karena itu, dengan adanya penggalakan dari hybrid car tersebut ikut turut membantu resiko kematian pada suatu daerah akibat polusi udara berpartikel kecil. Namun demikian, mobil hybrid juga memiliki sisi yang harus diperhatikan, di mana penggalakan penggunaan mobil hybrid berarti akan memperbanyak jumlah mobil hybrid di jalan raya, yang artinya juga akan memperbanyak penggunaan motor listrik dan baterai. Nah, tantangan terbesar di sini adalah jika penggunaan baterai dan motor listrik semakin banyak, maka perlu strategi untuk ketika masa akhir penggunaan dari motor listrik dan baterai itu telah tiba. Nah, jika hal ini tidak dipikirkan dengan matang-matang, maka akan terdapat limbah elektronik dengan jumlahnya tidak sedikit. Kemudian proses daur ulang sendiri berbahaya karena limbah elektronik tersebut termasuk limbah B3. Nah, ternyata hal ini dapat ditangani dengan pemilihan lokasi daur ulang yang tepat. Dengan menggunakan Geographic Information System atau yang biasa disingkat dengan GIS, lokasi tersebut dapat ditentukan. Sistem tersebut akan menghasilkan geospatial modeling yang akan mengoptimasi lokasi daur ulang dengan mempertimbangkan jarak minimum dari tempat pembuangan akhir limbah elektronik ke populasi dari sebuah kota, dan yang terakhir adalah tempat aman yang terdekat dengan dealer. Jika dilihat sekilas, mobil hybrid tidak dapat menghilangkan emisi karbon dalam bidang transportasi karena tentunya kita masih menggunakan bahan bakar fosil untuk menggerakkan mobil tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa lebih baik kita menggunakan mobil elektrik, full elektrik, ketimbang mobil hybrid. Bagaimanapun, Indonesia belum siap untuk menerima mobil listrik karena masih kurangnya infrastruktur untuk mengisi ulang baterai tersebut. Sedangkan yang terjadi pada mobil hybrid adalah baterai dicas ketika mobil bergerak. Walaupun mobil hybrid tidak dapat menghilangkan emisi, namun pengurangan jumlah emisi yang terjadi cukup signifikan sembari kita menunggu mobil listrik menjadi komersial. Seperti yang kita tahu, mobil hybrid sendiri masih jarang sekali banyak dijual maupun digunakan di Indonesia. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena harga dari mobil hybrid sendiri masih cukup mahal. Harga dari mobil hybrid sendiri minimalnya yaitu 500 juta. Hal ini dikarenakan untuk mobil hybrid sendiri itu menambah komponen-komponen elektrik yang cukup mahal. Harga baterai sendiri bisa sampai 40 juta dengan sendirinya. Selain itu juga ada pajak tahunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil bensin konvensional, apalagi dengan mobil listrik yang sudah tidak mendapatkan pajak. Namun mobil listrik sendiri sangat baik digunakan untuk penggunaan dengan jangka panjang. Hal ini dikarenakan konsumsi bahan bakar yang sangat minim. Konsumsi bahan bakar pada mobil hybrid per liternya dapat lebih tinggi 8 km per liter
dari mobil konvensional. Semakin memburuknya kondisi bumi akibat emisi gas rumah kaca hasil dari pembakaran bahan bakar fosil, di mana hal itu akan berdampak pada overall well-being kita sebagai manusia, menjadi faktor yang membuat isu ini penting untuk disosialisasikan. Penggunaan mobil hybrid merupakan salah satu solusi dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan oleh sektor transportasi, karena mobil hybrid memiliki konsumsi bahan bakar spesifik, total emisi CO2 dan emisi spesifik yang lebih kecil bila dibandingkan mobil konvensional pada jarak tempuh yang sama. Sudah saatnya pemerintah Indonesia serta masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan dan menggalakkan penggunaan mobil hybrid sebagai upaya nyata dalam komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.